Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Zulma dari kelas 1 TIF dengan NIM 2355301165. Pada video pertemuan satu ini saya akan membahas mengenai arsitektur monolitik, microservices, front-end, back-end, instalasi Laragon, Laravel, dan juga Composer. Yang pertama itu ada arsitektur monolitik dan microservices. Apa sih itu? Yang pertama, arsitektur monolitik. Seperti namanya, mono yang artinya satu, di mana arsitektur ini menggabungkan UI, database, dan juga bisnis logiknya menjadi satu kesatuan dalam satu bisnis yang sama. Satu aplikasi yang sama. Untuk kelebihannya, dia mudah dibangun, mudah diuji dan dideploy, lalu ideal untuk aplikasi tim yang jauh lebih kecil. Nah, kekurangannya, seiring bertambahnya ukuran aplikasi, semakin sulit pula lah arsitektur ini dikelola. Lalu skalabilitasnya terbatas karena seluruh aplikasi harus ditingkatkan, bukan hanya saja bagian tertentu. Lalu ada microservices. Microservices ini arsitektur di mana aplikasi-aplikasi tadi akan dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang independen. Nah, kelebihannya itu skalabilitasnya jauh lebih baik karena ketika kita ingin mengupdate sesuatu, kita hanya perlu mengupgrade bagian tertentunya saja. Lalu toleransi kegagalannya jauh lebih tinggi karena jika satu layanan gagal, maka tidak akan mempengaruhi layanan lainnya. Lalu arsitekturnya lebih kompleks, memerlukan orkestra layanan, pengelolaan komunikasi antar layanan, lalu dibutuhkan pengawasan lebih pada proses deployment dan pemeliharaan karena banyak layanan independen. Lalu ada front end dan back end. Apa itu front end dan back end? Nah, front end. Front end merupakan bagian yang terlibat langsung bagi pengguna serta atau user pada interaksi di halaman web atau aplikasi. Lalu ada back end. Back end merupakan bagian yang bekerja di balik layar seperti menangani bisnis logic, database, dan server yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh bagian penggunanya. Lalu ada bagian full stack. Full stack adalah bagian yang bertanggung jawab untuk mengakomodir baik itu front end dan back end secara sekaligus. Lalu kita lanjut ke instalasi Laragon. Untuk penginstalasian Laragon, kita dapat mengunjungi websitenya Laragon. Kita bisa ngeklik di sini. Wah, ini udah ada yang kebuka. Nah, kita bisa download yang bagian yang full yang ini. Baik, karena sebelumnya saya sudah download, kita bisa langsung ke tahap instalasi saja. Baik, kita bisa langsung untuk menginstalasinya dengan memilih bahasa. Lalu, oke, ini kita pilih untuk letakkan di folder C. Nextkan saja. Lalu kita install. Baik, setelah diinstal, maka kita akan mengklik finish. Maka Laragon akan langsung terinstall pada PC kita. Lalu yang kedua itu kita akan melakukan instalasi pada PHP 8.2. Nah, di sini terdapat beberapa versi dari PHP, itu ada beberapa pilihan. Namun saya akan mengikuti yang baru atau yang default aja yang di sini. Kita bisa langsung klik linknya, maka dia akan langsung nge-download setelah itu. Namun karena saya sudah ada, maka kita bisa langsung lihat filenya. Kita bisa langsung ekstrak. Folder yang sudah diekstrak tadi, kita pindahkan ke penyimpanan Laragon kita. Itu dengan kita copy, lalu kita cari folder Laragon kita di folder C, Laragon, di bin, lalu di PHP. Kita pas. Kita tadi udah install yang 8.2, maka kita ganti versinya di sini di PHP. Di versi PHP-nya kita pilih yang 8.2. Baik. Pada bagian Composer, kita bisa langsung mengunjungi websitenya. Oh, ini udah kebuka.
Nah, kita bisa double klik di Composer setupx.exe. Yang ini lalu bisa double klik aja karena saya udah download. Kita bisa langsung ke bagian instalasinya. Kita bisa install for all users. Lalu langsung next aja. Nah, untuk di bagian letaknya komposernya kita alokasikan ke bagian Laragon kita tadi. Kita bisa langsung masuk ke folder C, lalu ke Laragon, ke bin, PHP yang tadi, lalu ke PHP 8.2 atau versi yang baru kita install, lalu kita letakkan di php.x-nya. Setelah kita alokasikan ke bagian Laragon, kita bisa ngecentang add this PHP to your path, lalu kita next. Nah, kita bisa next di sini, lalu langsung kita install. Setelah itu di sini kita bisa langsung next, baru kita finishkan. Setelah itu kita bisa langsung ngecek komposernya apakah sudah terinstall apa belum melalui command prompt. Kita bisa langsung mengetik komposer, lalu ketika tampilan ini keluar berarti komposer yang kita install tadi sudah terinstall pada PC ataupun layar kita. Lalu yang ketiga itu ada instalasi Laravel. Ya, Laravel. Baik, untuk instalasi Laravel, pastikan kita sudah mencentang bagian zip pada Laragon kita. Sebelum itu kita buka dulu Laragon kita. Lalu kita pilih PHP, lalu extension. Oh, terhalang. Kita pilih PHP, lalu kita pilih extension. Sini kita cari zip. Nah, ini kita centang. Baik, setelah itu maka kita kopikan perintah yang ini. Lalu kita operasikan, kita start dulu Laragonnya. Baru kita operasikan perintah tadi melalui terminal dari Laragon kita. Ini kita cancel. Kita kontrol paste aja. Baik, setelah penginstalan Laravel tadi, kita bisa langsung membuat sebuah folder atau melakukan perintah Laravel new gulaku underscore apps strip apps pada terminal dari Laragon kita. Nah, maksudnya perintah ini adalah membuat sebuah folder dengan nama 2TIF strip apps. Setelah itu pada pilihan ini kita bisa langsung enter aja biar pilihannya default. Yang ini juga enter. Nah, pada bagian ini kita dapat mengikuti uh, perintah pada kurung sikunya yaitu no. Setelah mengikuti beberapa perintah tadi, kita bisa langsung memulai untuk uh, mengganti direktori ke 2TIF. Kita klik cd 2TIF min aps. Lalu setelah terceng kita bisa langsung mengklikkan php artisan. Nah, setelah itu maka akan ada tulisan seperti ini, info server running unknown. Nah, berarti Laravelnya sudah jalan. Kita bisa kontrol lalu klik. Kita buka. Berikut adalah tampilan ketika Laravelnya sudah terinstall. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.